Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum Astrudet yang dimana ini topiknya adalah recursion, recursive BST, dan tree traversal. Jadi di sini ada dua tujuan utama, yang dimana pertama itu untuk memahami dan mengimplementasikan konsep rekursi dan recursive binary search tree. Kemudian yang kedua yaitu untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai metode tree traversal. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi di sini yang pertama itu adalah call stack, yang dimana ini ada tiga metode yang saling memanggil secara berantai. Di mana metode yang pertama itu memanggil eh, metode yang kedua, kemudian metode kedua itu akan memanggil metode ketiga. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu mm, posisi print print ini yang dimana itu pada versi ini printnya itu ditulis setelah panggilan metode berikutnya. Artinya saat metodenya itu dipanggil dia belum mencetak apapun. Jadi ia langsung memanggil metode 2. Begitu juga dengan metode 2 langsung memanggil metode 3 sebelum mencetak eh, sebelum mencetak. Kemudian metode 3 yang akan pertama mencetak output karena ia tidak memanggil metode lain. Setelah metode 3 selesai, nanti program kembali ke metode 2 dan mencetak. Lalu kembali ke metode 1 dan mencetak. Inilah prinsip LIFO yaitu last in, first out. Jadi outputnya itu adalah metode 3, metode 2, dan metode 1. Kemudian di sini eh, call stack ini dimodifikasi dengan memindahkan print n-nya itu ke sebelum pemanggilan metode berikutnya. Jadi di sini setiap metodenya itu langsung mencetak begitu dipanggil sebelum memanggil metode berikutnya. Jadi hasilnya urutan outputnya itu menjadi normal yaitu eh, metode satu, metode 2, dan metode 3. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi instruksi terhadap recursive call sangat menentukan urutan eksekusi outputnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktorial, yang dimana di sini eh, pada base case-nya ini merupakan kondisi eh, pemberhenti. Jadi tanpa base case, nanti fungsi itu akan memanggil kerja terus-menerus dan menyebabkan error stack overload. Kemudian ada baris kedua yaitu recursive call, yang dimana ini return n faktorial n kurang satu. Jadi fungsinya ini akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil sambil menyimpan nilai n untuk dikalikan nanti. Jadi cara kerjanya itu faktor, saat faktorial 5 dipanggil maka dia nanti faktorial 5 menunggu hasil faktorial 4, faktorial 4 menunggu hasil faktorial 3, kemudian faktorial 3 menunggu hasil faktorial 2, faktorial 2-nya itu akan menunggu hasil faktorial 1, kemudian faktorial 1 sehingga base-nya itu tercapai dan mengembalikan satu. Jadi hasilnya itu nanti dikembalikan ke atas satu persatu, yaitu satu kali dua sama dengan dua, kemudian kali tiga sama dengan enam, kemudian dikali empat sama dengan 24, kemudian kali lima sama dengan 120. Jadi output akhirnya itu yaitu 5 faktorial yaitu sama dengan 120. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian recursive BSD, yang dimana ini adalah eh, pada yang operasi yang pertama yaitu count page, yang dimana ini mencari apakah suatu nilai ada di dalam BSD. Jadi di sini ada tiga kondisi, di mana kondisi pertama itu jika current node sama dengan nol, artinya kita sudah sampai ujung pohon tanpa menemukan nilai yang dicari, maka nanti akan dikembalikan false. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu jika current node value ditemukan, maka dia dikembalikan true. Dan kemudian yang ketiga adalah jika nilai yang dicari lebih kecil dari not saat ini, maka rekursi ke kiri, dan jika lebih besar, maka dia akan rekursi ke kanan. Jadi ini adalah keunggulan BSD, yang dimana setiap langkah rekursinya itu akan memakan setengah jalur pencarian sehingga sangat efisien. Jadi saat di sini
saat diuji dia mencari 17 maka dia true, dan saat mencari 99 dia adalah false. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada operasi insert secara rekursif yang dimana ini codingnya ini terbagi atas dua bagian, eh, di mana yang pertama ada metode publik insert yang dimana ini akan bertugas mengecek apakah pohon masih kosong, dan jika root null maka langsung buat node baru sebagai root. Jika tidak maka panggil metode privat. Kemudian metode privat yaitu insert yang dimana ini akan melakukan penelusuran eh, rekursif. Jika current node sama dengan nol, nanti artinya posisi yang tepat untuk node baru yang sudah ditemukan, maka buat node baru di sana. Jadi jika nilai lebih kecil, rekursi ke kiri dan hasilnya disambungkan dengan current node left insert. Jika lebih besar ke kanan, jika lebih besar rekursinya ke kanan, maka nanti eh, kemudian maka nanti dia akan menggunakan teknik current node left insert. Jadi ini yang membuat struktur pohon tetap tersambung dengan benar setelah penambahan node. Kemudian saat dia diuji dengan menyisipkan 2, 3, 1, yang dimana 2 itu masuk pertama, jadi dia adalah rootnya. Kemudian 3 itu lebih besar, maka dia akan ke kanan. Kemudian ke kanan, dan 1 itu lebih kecil, maka dia akan ke kiri. Jadi beginilah outputnya, yaitu root sama dengan 2, eh, root left sama dengan 1, dan root right sama dengan 3. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi terakhir pada RBST, yaitu remove. Yang dimana di sini menangani 4 skenario. Jadi kasus yang pertama itu dia nodenya itu tidak punya anak sama sekali. Jadi langsung hapus dengan return null. Kemudian ada kasus yang kedua yaitu nodenya itu hanya punya anak kanan. Jadi nanti dia ganti node dengan anak kanannya. Kemudian ada kasus yang ketiga yaitu hanya punya anak kiri. Jadi dia nanti ganti node dengan anak kirinya, dan yang terakhir yaitu kasus keempat yaitu node punya dua anak. Jadi ini yang paling kompleks. Jadi nanti kita akan cari nilai terkecil dari subpohon kanan menggunakan metode min value. Jadi nilai itu dipakai untuk menggantikan nilai not yang dihapus. Lalu nilai terkecil tadi dihapus dari subpohon kanan. Ini mengapa dari subpohon kanan? Karena nilai terkecil dari sisi kanan masih lebih besar dari semua nilai di sisi kiri. Sehingga KDPST-nya itu tetap terjaga. Jadi nanti saat dua node dihapus dari tree eh, yang tadi, maka dia adalah root sama dengan 2, left sama dengan 1, right sama dengan 3. Jadi pengganti adalah nilai terkecil dari kanan sama dengan 3. Jadi nanti hasilnya itu adalah root sama dengan 3, left 1, right yaitu 0. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu BFS. Masuk ke tree traversal yang dimana ini pertama adalah breadth first search. Di sini kita BFS-nya itu menggunakan queue sebagai struktur data utama, yang dimana queue-nya itu bekerja dengan FIFO, yaitu first in, first out. Jadi cara kerjanya itu, masukkan root ke dalam queue-nya itu, jadi selama queue tidak kosong, keluarkan node terdepan, catat nilainya, lalu nanti masukkan anak kiri dan kanannya ke queue. Karena anak-anaknya itu baru dimasukkan ke belakang antrian, semua node di level yang sama akan diproses lebih dulu sebelum turun ke level berikutnya. Jadi dengan tri 47, 21, 18, 27, 52, 82 outputnya itu yaitu sebagai berikut. Level demi level dari atas ke bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu DWS pre-order, yang dimana ini adalah lokal dengan menggunakan local in request bernama traverse. Jadi rekursi ini melalui konstruktornya setiap kalinya traverse atau not dipanggil itu sama seperti memanggil fungsi rekursif. Jadi urutan di dalam konstruktornya itu menentukan pola traversal yang dimana ada pertama result add, yang dimana ini akan mencatat nilai not saat root. Kemudian ada rekursi kiri atau left. Kemudian yang ketiga rekursi kanan atau right. Jadi nanti outputnya itu adalah 47, 21, 18, 27, 76, 52, dan 82. Jadi dimulai dari root, menelusuri cabang kiri sedalam mungkin, lalu baru ke kanan.
Kemudian yang ketiga yaitu DFS post order yang dimana ini menggunakan pola left right root. Jadi perbedaan dari pre-order pada posisi result at yaitu dipindah ke bawah setelah kedua rekursi. Jadi akibatnya nilai node baru dicatat setelah seluruh cabang di bawahnya selesai dikunjungi. Kemudian node akarnya itu selalu menjadi elemen yang paling terakhir. Di sini dapat kita lihat daun-daun paling dalam itu dicatat lebih dulu, root paling akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu DFS in order yang dimana ini menggunakan pola left, root, right. Jadi di sini result at itu disisipkan di antara rekursi kiri dan kanan. Jadi artinya itu program dipaksa menjangkau node paling kiri terlebih dahulu sebelum menyiapkan nilai apapun. In order pada BST memiliki keistimewaan khusus. Jadi secara otomatis dia akan menghasilkan nilai dalam urutan ascending karena sifat BST sendiri sudah menjamin nilai kiri root kanan di step levelnya. Jadi nanti outputnya itu adalah 18, 21, 27, 47, 52, 76, dan 82 karena dia tersusun dari kecil ke besar secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya itu pada aktivitas praktikum, yang dimana ini adalah invert binary tree, yang dimana ini menggunakan eh, yaitu cara kerja kodenya itu yaitu baris pertamanya itu pada base code-nya itu jika node-nya itu nol maka nanti langsung return. Baru kemudian yang selanjutnya itu adalah tukar posisi anak kiri dan kanan menggunakan variabel temp yang dimana ini seperti swap dua variabel biasa. Kemudian yang selanjutnya itu rekursi ke anak kiri dan kanan yang sudah ditukar untuk melakukan hal yang sama di level di bawahnya. Jadi prosesnya itu bersifat top down, yaitu saat menukar, namun karena rekursi setiap stringnya itu juga di-invert secara menyeluruh. Jadi sebelum invert nanti dia akan seperti ini, yaitu 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82. Namun setelah di-invert dia menjadi hasilnya 47, 76, 21, 82, 52, 27, dan 18. Jadi root tetap 47, namun kiri dan kanan itu bertukar di setiap level. Jadi ini menghasilkan mirror image dari tree asli. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah valid valid BST yang aktivitas keduanya yaitu memeriksa apakah sebuah binary tree itu merupakan BST yang valid. Di sini dapat kita lihat strategi yang digunakan itu adalah menggunakan min-max boundary check yang dimana setiap node-nya itu diperiksa apakah nilainya masih berada dalam rentang valid. Jadi root-nya itu awalnya boleh bernilai apa saja antara integer min value dan integer max value. Saat rekursi ke kiri batas atas max-nya itu batas X-max-nya itu adalah diperbarui menjadi not saat ini karena semua nilai di kiri harus lebih kecil. Saat rekursi ke kanan, batas bawah min-nya itu diperbarui menjadi nilai not saat ini karena semua nilai di kanan harus lebih besar. Jadi pendekatan alternatif menggunakan in order traversal jika BST valid. In order pasti menghasilkan urutan ascending tanpa duplikat. Algoritma mengumpulkan semua nilai lalu memeriksa apakah setiap elemen lebih besar dari elemen sebelumnya. Jadi hasil pengujiannya itu yaitu BST normal yaitu true, kemudian BST yang sudah diinvert yaitu false karena properti kiri root kanan sudah tidak terpenuhi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.